hadirat, khususnya para imam, para asatidz, para guru, para orang tua, yang mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada saat ini menjadikan kita di tempat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadir di dalam majelis ta'lim yang mudah-mudahan dan kita yakinkan ini merupakan ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan mudah-mudahan ini menunjukkan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaganya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa insyaallah pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini tentang mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuatan berupa mukjizat. Jadi sebelum kita berbicara tentang mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya sedikit kita berbicara tentang mengenai khawariqul a'dah. Ada hal-hal yang keluar daripada kebiasaan, keluar daripada kebiasaan manusia yang biasa. Ini disebutnya daripada khawariqul a'dah. Dan keistimewaan atau keistimewaan yang tidak biasa terjadi ini bentuknya macam-macam. Keistimewaan yang terjadi untuk para nabi dan rasul, maka ini disebutnya mukjizat. Kejadian-kejadian yang terjadi, keistimewaan khawariqul a'dah yang terjadi untuk para nabi dan rasul, maka dinamakan mukjizat. Ini setelah beliau menjadi para nabi atau para rasul. Namun sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, apabila dilihat kemuliaan, maka ini dinamakan irhasah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya sebelum beliau diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau diberikan terlebih dahulu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kota Mekah bebatuan, batu-batu ataupun pohon-pohon kecuali memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kenabian beliau, Allah telah tunjukkan dan Allah telah berikan beliau kelebihan sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya irhasah. Kemudian apabila kelebihan itu terjadi kepada orang-orang saleh
Maka kelebihan itu, keistimewaan itu disebutnya dengan karomah. Dengan karomah yaitu keramat. Ini terjadi pada orang-orang soleh yang bukan nabi, sebagaimana terjadi kepada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Pendapat yang kuat, beliau bukannya nabi, namun ketika beliau ingin memakan buah korma, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa khudhi ilaika bi jid'in nakhl." Maka gerakanlah pohon korma, tasaqat 'alaiki rutaban janiyya, akan jatuh, akan berguguran buah korma yang masih setengah matang, yang namanya rutab, padahal itu bukan daripada musimnya. Dan susah untuk orang hanya menggerakkan pohon yang besar seperti itu, apalagi untuk seorang wanita Sayyidatina Maryam yang pada waktu itu sedang hamil Nabi Isa alaihissalam. Hanya sekedar ikhtiar menggerakkan, maka jatuhlah pohon korma, padahal bukan musimnya. Ini dalam Al-Quran dijelaskan. Dan inilah yang disebut karomah. Begitu juga kejadian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengajak diskusi, maka Ifrit dari bangsa jin menawarkan jasa. Sebelum Nabi Sulaiman bangun dari singgasananya, sebelum Nabi Sulaiman bangun dari kursi kerajaannya, maka Ifrit sanggup untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Namun di sana ada orang yang mempunyai ahli kitab, orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, yaitu ulamanya. Ini bukan dari Nabi, berarti beliau adalah wali. Apa yang ditawarkan? Sebelum beliau mengedipkan matanya, maka istana itu sudah bisa pindah. Inilah yang dinamakan karomah. Kelebihan kepada orang-orang yang Allah berikan dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan lurus baik, ini yang dinamakan karomah. Hal ini terjadi juga kepada para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi peperangan di daerah Tabuk, maka Sayyidina Umar di kota Madinah, beliau sedang khutbah Jumat. Maka beliau mengatakan ketika dalam berbicara khutbah Jumat, tiba-tiba beliau mengatakan, "As-sariyatal jabala, sariyatal jabala." Wahai Sariyah, naik gunung. Wahai Sariyah, naik gunung. Ini dalam khutbah Jumat disaksikan oleh para sahabat. Memang sahabat mereka terheran-heran kenapa dalam khutbah Sayyidina Umar beliau mengucapkan hal yang demikian. Tapi subhanallah, ketika pasukan muslimin kembali ke kota Madinah, maka mereka, para sahabat yang baru sampai dari
peperangan bercerita bahwasanya ketika dalam keadaan mendesak, maka saya dengar, kata Sariyah, saya mendengar suara Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan saya untuk naik ke gunung. Subhanallah, Sayyidina Umar di Madinah, beliau ada jarak perjalanan, ya, kalau sekarang ini menempuh sampai bisa 8 jam. Kalau sekarang dengan kendaraan biasa, mobil dengan laju cepat, itu 8 jam. Apalagi dahulu. Tapi mereka dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita ketahui bahwa Sayyidina Umar adalah manusia yang istiqamah. Inilah yang dinamakan karamah. Terjadi juga selain kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, ada seseorang datang kepada Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman langsung melihat raut wajahnya dan mengatakan, bagaimana orang yang terlihat dari mukanya bekas melakukan kemaksiatan zina mata, orang itu datang ke tempat aku. Langsung dibaca oleh Sayyidina Utsman, sehingga sahabat ini pun terheran-heran. Orang yang ditanya ini, apakah mukjizat masih ada setelah Nabi Muhammad? Sehingga Sayyidina Utsman mengetahui keadaannya. Ya, maka dijelaskan bahwasanya kemukjizatan setelah Rasul tidak ada, namun kabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan senantiasa tidak terputus di tangan orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kalian terhadap perasaan orang mukmin. Sesungguhnya mereka melihat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlihat apa yang kita tidak lihat, namun mereka karena telah mendekatkan diri kepada Allah, hatinya dibuka akan cahaya melihat apa yang tidak kita lihat. Juga terjadi karamah ini kepada seorang sahabat yang bernama Khubayb. Ketika menjadi tawanan, maka Khubayb ini ketika menjadi tawanan, dia dipenjarakan di satu ruangan yang tertutup dan beliau pun terikat. Namun subhanallah, ketika orang penjara ini membuka penjaranya, membuka pintu penjaranya, maka didapati di sekitar Khubayb ada rutok korma yang setengah matang, yang mengkal, korma yang setengah matang, padahal bukan musimnya. Kalau sekarang karena ada kulkas, ya, ada lemari es, bisa diletakkan, disimpan. Tapi di zaman dahulu, zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan bisa mendapatkan rutok kecuali ketika datang musimnya. Tapi bukan musimnya, di sekitar beliau ternyata ada rutok. Ini terjadi juga ya kepada wanita salehah Sayyidatina Maryam, ketika beliau dikunci, tidak keluar kecuali untuk ibadah kepada Allah, maka tiba-tiba ketika Sayyidina Zakaria membuka pintunya, ternyata
dalam ruangan tersebut sudah ada makanan-makanan. Min aina laki hada? Dari mana kau dapatkan ini? Ya, maka beliau menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karomah. Begitu juga ada seorang sahabat berdua pada waktu itu ketika balik kembali dari rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelap gulita pada malam hari. Maka subhanallah mereka memakai tongkat. Tiba-tiba di jalan karena gelap tongkatnya nyala seperti lampu senter. Ini kejadian di kalangan sahabat. Akhirnya beliau berdua, dan ketika berpisah yang satu masing-masing berjalan ke arahnya, maka satu tongkat lagi menyala. Jadi dua-duanya tongkat yang dimiliki oleh sahabat menyala seperti senter, menerangi perjalanannya. Ini namanya karomah. Banyak lagi. Makanya seseorang yang mengingkari karomah ini bahaya terhadap akidahnya. Karena karomah ini jelas nasnya di dalam Al-Quran. Lain halnya kalau tidak percaya kalau fulan itu punya karomah, itu urusan lain, tapi itu pun tercela. Ya, apabila kita melihat seseorang yang istiqomah dalam ibadah, ya, tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia, akhlaknya baik, maka tidak mustahil Allah tunjukkan kemuliaannya, Allah berikan orang tersebut keistimewaan tidak mustahil. Ya, belum lagi zaman-zaman setelahnya banyak lagi karomah. Ya, dari zaman-zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama, kemudian ulama-ulama yang kita kenal berdakwah di dunia atau belahan Nusantara ini, ya, baik di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Ya, banyak yang Allah berikan mereka ini, ya, keistimewaan berupa karomah. Nah, kemudian ada yang keempat, ada satu keistimewaan, artinya ya khawarikul adah, ya, tapi dimiliki oleh orang biasa. Orang ini ibadah biasa, standar biasa, normal, tapi subhanallah sekali-kali Allah berikan dia kemuliaan. Ini namanya ma'unah. Pada orang biasa ya namanya ma'unah. Ma'unah yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang biasa, ya, tapi ketika ada orang sakit, misalnya, ya, diusap sama dia, didoakan, udah insya Allah sembuh. Tidak lama kemudian langsung sembuh, Allah berikan, Allah ijabah, Allah kabulkan doanya dengan segera. Ini namanya ma'unah. Ada lagi yang kelima. Yang kelima, satu kelebihan, ya, yang tidak daripada kebiasaannya, tapi dimiliki oleh orang-orang yang jahat. Satu kelebihan dimiliki oleh orang-orang yang jahat. Ini namanya sihir. Dan sihir itu ada. Ya, tapi untuk orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quran, kemudian membaca zikir-zikir wirid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak disusun, ya, dirapihkan oleh para ulama, seperti
membaca ratib. Ada ratib Al-Imam Al-Haddad, ada ratib Al-Imam Al-Attas, ada juga Wirdul Latif, ada juga Hizib Nawawi, Imam Nawawi, dan lain-lainnya. Insyaallah itu sebagai benteng kita, insyaallah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang bekerja sama umumnya dengan syaitan, dengan iblis, ini disebutnya sihir. Kelihatan, terlihat. Ya, dia bisa, ada orang datang sakit, tidak bisa jalan, maka dipegang olehnya langsung bisa berdiri, bisa jalan. Kita lihat orang ini siapa? Orang ini tidak ibadah kepada Allah. Dari mukanya saja terlihat muka kegelapan yang ada. Ya, dia bekerja sama dengan iblis. Maka yang seperti ini adalah sihir. Ya, makanya kita ini kaum muslimin jangan tertipu. Ya, ulama kita mengajarkan, ya, apabila kalian melihat seseorang yang bisa jalan di atas air, punya kelebihan, bisa terbang, lihat amalnya. Apakah dia istiqamah di dalam ibadah kepada Allah? Apakah dia baik dalam ibadah kepada Allah? Kalau tidak, maka tidak ada manfaatnya itu semua. Keistimewaan, kehebatan yang dipelajari tanpa didukung, ya, dengan ibadah, bahkan mereka menyimpang, maka yang seperti ini tidak pernah punya nilai di hadapan Allah, bahkan kehinaan yang ada, bahkan kehinaan. Nah, kemudian yang keenam, kelebihan di tangan orang-orang yang fasik, di tangan orang-orang yang tidak ibadah, banyak melakukan kemaksiatan. Maka ini namanya istidraj. Istidraj adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, padahal orang ini tidak ibadah, ya, tapi dia tidak kerja sama dengan iblis, ya. Dia punya kelebihan, terlihat keistimewaannya, padahal sholat tidak, ini tidak, ibadah tidak, dan lain-lainnya. Maka ini hanyalah sekedar istidraj. Artinya ini memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar nanti di akhirat siksanya lebih berat. Namun para aulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah mengetahui jalan yang baik untuk berjumpa atau untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mencari hal-hal yang demikian. Dalam kehidupan mereka, mereka tidak ingin memperlihatkan karomah, memperlihatkan keramatnya, kehebatannya. Yang mereka inginkan adalah kedekatan kemurniannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, ketika mereka berjalan mau silaturahmi ke rumah gurunya, maka di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kelompok perampok. Ya, mereka perampok datang ingin merampok harta bendanya di perjalanan. Maka beliau ini seorang ulama dan rombongannya yang ingin dirampok, langsung beliau mengeluarkan karomahnya dengan mengucap lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan yang bersambung dengan hati, hati
bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perampok itu kaku, tak bisa bergerak. Tak bisa bergerak sudah. Dengan karomah yang dikeluarkannya. Akhirnya selamatlah Habib ini, wali ini daripada gangguan perampok. Masuk ke rumah gurunya. Baru saja tiba di rumah gurunya, belum bicara apa-apa, maka gurunya mengatakan, kalau jika kalian datang ke tempatku ini dalam keadaan hati yang hancur, itu akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya tahu kejadian tadi, maka gurunya mengatakan, kalau kalian memasrahkan diri kalian kepada Allah, seandainya pun kalian dirampok hartanya, kemudian kalian ini memasrahkan diri kepada Allah dengan hati yang penuh keluh kesah kepada Allah, dengan hati yang hancur kepada Allah, memohon, mengeluh kepada Allah, maka itu lebih baik untuk derajat seseorang. Subhanallah. Ya, ini kita berbicara tentang bagaimana karomah, karena ini juga penting, bagian daripada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Nah, kemudian yang kita akan bicarakan yaitu mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam kitab guru saya Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumil yang berada di kota Madinatul Munawwarah, maka beliau menulis kitab yang berjudul Syarah Hadis Jibril atau kitab Hidayatul Talibin li Bayani Muhimmatid Din. Beliau menjelaskan di sana tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga masuk di dalam menjelaskan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahwasanya mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung dari banyaknya mukjizat yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu yang kita ketahui juga, dan yang terbesar daripada mukjizat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mukjizatnya Rasul yang terbesar. Padahal banyak dari mukjizatnya beliau, sampai beliau itu bisa membelah bulan dan lain-lain yang akan kita sebutkan nanti. Namun mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena sampai sekarang mukjizat itu kita saksikan. Mukjizat keistimewaan Al-Quran sampai sekarang dan terus zaman berjalan, maka akan terlihat bagaimana tumaddu minal bahri. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu seumpama lautan yang sangat luas, yang lain-lain daripada kitab-kitab agama diambil daripada lautan itu. Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya apabila aku kehilangan sesuatu, maka aku akan dapatkan barang itu di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ini ilmu yang Allah bukakan kepada hamba-hambanya seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Al-Quran subhanallah telah banyak menjelaskan keajaiban-keajaiban, seperti orang-orang yang berbuat zalim
maka mereka akan sesak napasnya, ya, seperti dia naik ke langit. Dahulu tak ada cerita orang-orang naik ke langit. Zaman-zaman sekarang baru terdengar orang naik ke bulan, naik ke langit. Maka di langit mereka harus memakai nafas bantuan, kalau tidak mereka akan sesak. Sekarang baru terjawab apa rahasia daripada pembicaraan Al-Quran. Belum lagi Al-Quran menjelaskan bahwasanya ada air tawar, air yang tidak asin, berjalan, ya, di lautan yang asin, bainahuma barzakhun la yabghiyan, tidak tercampur. Ternyata baru-baru saja dinyatakan di dasar laut ada sungai yang mengalir, airnya tidak tercampur dengan air laut. Subhanallah, Al-Quran telah menjelaskan. Belum lagi dijelaskan dalam Al-Quran tentang besi. Ternyata ilmuwan sekarang menemukan bahwasanya besi itu dari asalnya meteor yang jatuh dari langit. Sehingga Al-Quran ketika berbicara tentang besi tidak mengatakan bahwasanya besi itu dari bumi, tapi wa anzalna, diturunkan dari Allah, oleh Allah. Al-Quran telah menjelaskan. Dan lain-lain lagi banyak, subhanallah. Berapa banyak ilmuwan dari non-muslim ketika mereka meneliti bagaimana apa yang diajarkan dalam Islam, maka mereka mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membelah bulan. Maka ilmuwan melihat ini di bulan ini ada terlihat bekas sambungan. Di bulan ini ada terlihat bekas sambungan, bekas pecah kemudian bersambung kembali. Mereka terheran-heran, ada apa dan apa kejadian-kejadian fenomena ini. Subhanallah. Mereka cari, ternyata dijelaskan dalam Islam yang menjelaskan bahwasanya mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam membelah bulan. Subhanallah, banyak lagi, sehingga tidak heran kalau orang-orang muslim, ya, banyak atau ada di antara mereka yang naudzubillah murtad, keluar dari agama Islam. Ya, insyaallah di sini tidak ada, ya Pak, ya. Tapi banyak saya saksikan atau saya dengar di Indonesia, ya, mereka keluar itu karena kemiskinan. Karena mereka miskin kemudian diberikan harta, bukan daripada kecerdasan, tapi dari kebodohan mereka, maka mereka keluar dari agama Islam. Tapi sebaliknya, orang-orang yang masuk Islam, maka umumnya adalah orang-orang yang cerdas. Mereka para ilmuwan, peneliti, mereka tidak menemukan jawabannya di kitab-kitab lain, ternyata ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah muliakan kita mempunyai kitab suci Al-Quran. Ini satu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang lain, apabila kita bahas ini semua tidak akan selesai. Kemudian daripada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Al-Quran yang jelas dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada
kerusakan-kerusakan jelas. Ya, makanya Al-Quran tidak ada Al-Quran karangan fulan, tidak ada. Al-Quran selesai, firman Allah. Beda dengan kitab-kitab lain. Nah, ini sudah menunjukkan bagaimana kemurnian Al-Quranul Karim. Kemudian daripada mukjizatnya Rasul SAW yang lain adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ketika orang-orang Quraisy minta diperlihatkan tentang kebenaran dan kemukjizatannya Rasul SAW, maka diizinkan oleh Allah Sayyidina Muhammad SAW, beliau membelah bulan, dijadikan bulan kecil, dikecilkan oleh Allah, kemudian dibelah oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya, dan itu pun tadi yang kita katakan terbukti. Ini keistimewaan. Sehingga kejadian ini memang dasar hati yang gelap di kalangan kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wah itu sihir, kita disihir. Mereka mengatakan, tapi ternyata mereka buktikan, mereka tanya ke berbagai macam daerah. Mereka datang ke daerah sana, ke tempat-tempat yang jauh atau keluar negeri. Ternyata di sana pun pada saat itu mereka menyaksikan kejadian terbelahnya bulan. Di sini menunjukkan bahwasanya ini tidak mungkin sihir. Karena yang namanya sihir itu sifatnya lokal. Sifatnya tidak bisa seluruh manusia terkena, tidak bisa. Ya, kalau sihir itu sifatnya lokal, satu daerah ya udah satu daerah saja, yang tempat lain tidak bisa. Ini semua menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, karena disaksikan, itu semua disaksikan. Kemudian daripada mukjizatnya Sayyidina Muhammad SAW, di antaranya adalah ya, nangisnya batang pohon korma. Batang pohon korma nangis. Yang ceritanya batang pohon korma itu tempat duduknya Rasul SAW ketika memberikan mau'izah, ketika memberikan nasihat kepada para sahabat. Akhirnya ada seseorang wanita membuatkan mimbar untuk Rasul SAW, dan Rasul berpindah tempat. Maka ketika beliau berpindah tempat, terdengar suara tangis yang jelas yang disaksikan oleh para sahabat yang berada di dalam masjid. Sampai sahabat-sahabat lain terharu. Kalau batang pohon bisa nangis karena ditinggal oleh Rasul SAW, maka para sahabat pun terharu dan mereka juga ikut menangis. Akhirnya Rasul SAW mendatangi batang pohon korma itu, dipeluknya batang pohon korma, didiamkan oleh Rasul SAW. Beliau bersabda, kalau aku tidak lakukan seperti ini, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Akhirnya Allah berikan izin Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada batang pohon korma, apakah dia mau dihidupkan kembali sebagai pohon korma atau mau dihidupkan di sorga. Batang pohon korma yang tidak punya akal seperti manusia, mereka memilih untuk kehidupan yang kekal di sorga nanti. Ini daripada salah satu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Juga daripada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keluar air dari selah-selah jari-jari yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar jari-jari air. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Salah satunya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah Rasul SAW mau umroh, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah karena pada waktu itu sedang terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Mekah. Maka di sana juga terlihat mukjizatnya Rasul SAW. Ya, mereka tidak punya air. Mereka tidak punya air, cuma yang ada air itu dari tempat wadahnya Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya ketika manusia, para sahabat datang minta mencari air, Rasul SAW memasukkan tangan beliau yang mulia ke tempat air itu, maka air itu mengeluarkan air yang banyak, yang besar, seperti sumber air yang keluar. Maka sahabat ditanya, berapa orang pada waktu itu kalian jumlahnya? Ini Jabir bin Abdullah meriwayatkan, berapa orang pada waktu itu jumlahnya? Ya, beliau mengatakan, kalau jika kami itu berjumlah 100.000 orang, itu akan cukup untuk kami. Namun pada saat itu kami berada berjumlah 115 orang. Ya, subhanallah. Ini daripada mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga daripada salah satu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya, beliau mengusap kambing, seekor kambing yang tidak hamil, ya, kambing yang tidak hamil. Maka ketika beliau usap, bahkan kambing ini tidak dikumpuli oleh penjantannya. Kambing betina tidak dikumpuli oleh penjantannya, tapi diusap oleh Rasul SAW. Maka ketika itu langsung keluar susunya. Ini satu masalah. Pernah juga beliau SAW bahkan ya, mengusap satu kambing. Ya, kambing ketika beliau sedang hijrah, maka beliau mampir di satu tempat, satu rumah yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tidak punya makanan untuk menjamu. Akhirnya Ummu Ma'bad, beliau mempunyai seekor kambing, tapi kambing itu sudah tidak keluar lagi susunya. Maka Rasul SAW minta izin diusap kambing tersebut. Maka subhanallah, diambil, ternyata setelah diperas susu itu keluar dengan banyak. Sempat untuk beliau, untuk keluarganya. Ya, bukan sekadar untuk beliau, dan untuk juga keluarganya. Keluar susunya besar. Nah, ini mukjizat Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian juga waradda aina Qatadah bin Nu'man yaum Uhud. Beliau mengembalikan matanya Qatadah bin Nu'man usai daripada perang Uhud. Ini Qatadah tiba-tiba datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Dikeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mata beliau ini terkena panah maka keluar, terkena senjata dari musuh maka keluar. Qatadah dengan membawa matanya
membawa matanya mengadu, mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mataku keluar seperti ini. Maka subhanallah, ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan, apakah kamu mau sabar maka balasannya surga, ya, atau mau dikembalikan? Ya, namun sahabat ini memberikan alasannya perlunya beliau kepada mata. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memegang mata tersebut dan mengembalikannya, maka langsung kontan, langsung ketika beliau usap matanya sembuh normal seperti biasa. Bahkan Qatadah meriwayatkan ternyata mata yang dikembalikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih jelas yang aku lihat daripada mata yang sebelahnya. Bahkan ketika aku sakit mata, maka mata yang dikembalikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkena, tidak terjangkit penyakit mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dari mukjizatnya beliau. Bahkan dahulu diriwayatkan ketika di dalam peperangan ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya pedangnya patah. Dalam peperangan pedangnya patah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil daripada pelepah pohon, batang pohon diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusap batang pohon tersebut, ternyata menjadi pedang. Menjadi pedang. Luar biasa. Maka sahabat ini memakai untuk bertempur di dalam medan peperangan. Dari apa? Dari kayu, dari batang pohon, ya, diusap oleh Rasul dengan mukjizatnya itu menjadi menjadi pedang. Ada seorang anak pada waktu itu tidak menumbuh rambut, botak kepalanya. Maka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rambut itu tumbuh. Juga banyak diceritakan dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu khususnya banyak terjadi di dalam perang Khandaq. Ketika menggali perang Khandaq, digali perang Khandaq, ada batu besar, sahabat tidak mampu untuk memecahkannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau dengan menyebut nama Allah, beliau hancurkan batu itu. Maka ketika pukulan pertama terpecah menjadi beberapa 3 bagian, dan setelah itu diperlihatkan, ya Allah akan bukakan bagi kita dari Persia, Allah akan bukakan buat kita dari Romawi, Allah akan bukakan buat kita dari batu yang ketiga, hancur berkeping-keping, ya, itu terlihat Allah akan bukakan daripada daerah Yaman. Ini mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu para sahabat sedang menggali parit, dan subhanallah mereka dalam keadaan lapar. Kalau para sahabat mengganjal perutnya dengan 1 batu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 2 batu. Maka ada Jabir bin Abdullah kembali kepada istrinya, artinya pulang ke rumahnya, bertanya kepada istri, ada makanan atau tidak? Maka beliau mengatakan, ada ini makanan sama ada kambing kecil, anak kambing kecil. Ya, kalau untuk bertiga atau berempat cukup makan. Udah, kamu buat itu. Saya akan undang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat untuk makan.
Akhirnya ya Jabir mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil membisikkan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di rumah ada makanan. Ya, aku ingin menjamu kau dengan beberapa orang sahabat, 3 atau 4 sahabat." Sudah selesai Jabir bicara seperti itu, maka tiba-tiba ada riwayat Rasul yang mengucapkan, ada riwayat suara yang mengucapkan, "Wahai ya saudara-saudara yang sedang menggali parit, kita semua diundang oleh Jabir untuk makan bersama." Kaget Sayyidina Jabir, persiapannya masih sedikit. Balik Jabir pulang ke rumah istrinya, bicara kepada istrinya, "Bagaimana ini? Rasulullah mengundang semuanya, makanan kita cuma sedikit." Namun lihat istri yang salehah, istri yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini istrinya bertanya, "Yang mengundang orang-orang itu semua engkau, kamu, atau Rasulullah yang mengundang?" "Rasulullah yang mengundang." "Kalau Rasulullah, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengundang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya." Sudah, tak usah khawatir. Masya Allah, ini istri yang salehah, yang beriman, ya, yang yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah, Rasul memesan makanan itu, ya, sudah tidak usah disajikan, biar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghidanginya. Rasulullah datang, rumah Jabir kecil, tak cukup orang banyak, masuklah 10 orang gantian, Rasulullah yang menghidangi 10 orang, terus sampai semua para sahabat itu kebagian makanan. Selesai mereka makan, lihat ternyata makanan itu tidak berkurang. Makanan yang dimasak oleh istri Jabir tidak berkurang. Inilah mukjizat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain banyak lagi mukjizat-mukjizat lain, ya, namun mudah-mudahan ya, ilmu pengetahuan ini menjadikan kita lebih yakin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membuka pengetahuan kita, membuka wawasan kita, wawasan ilmu agama kita, wawasan kita tentang siapa itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan dari pembahasan kita ini bisa menimbulkan cahaya dalam hati kita, yang menimbulkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita dengan berkahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirin sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum